Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helsi Nopitasari dari kelas keperawatan 2D dengan NPM 2326010122. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit asam lambung. Apa sih penyakit asam lambung itu? Penyakit asam lambung adalah keadaan di mana terjadinya gangguan saluran pencernaan di mana asam lambung naik ke esofagus atau kerongkongan dan menyebabkan gejala-gejala seperti rasa pahit di mulut, perut terasa begah, nyeri di sekitar ulu hati, perut terasa kembung, bau mulut, mual dan muntah, serta kesulitan menelan. Cara-cara mencegah asam lambung yaitu dengan mengatur pola makan, lebih baik porsi kecil, tetapi lebih sering. Yang kedua yaitu hindari makanan pemicu, seperti makanan yang berlemak, makanan pedas, makanan asam, dan lain sebagainya. Yang ketiga, jaga berat badan agar tetap ideal. Yang keempat, hindari merokok dan alkohol. Yang kelima yaitu hindari makan sebelum tidur. Dan yang keenam, konsumsi makanan yang mendukung. Bahaya dari penyakit asam lambung ini yaitu dapat menyebabkan pendarahan gastrointestinal, yaitu pendarahan dalam saluran pencernaan. Apa aja sih makanan-makanan pemicu terjadinya asam lambung? Makanan tersebut yaitu makanan berlemak, makanan pedas, asam, minuman bersoda, minuman beralkohol, kafein, coklat, dan lain sebagainya. Cara mengobati asam lambung yang naik yaitu dengan cara minum air putih yang cukup. Yang kedua yaitu hindari berbaring setelah makan. Yang ketiga, tidur dengan kepala lebih tinggi. Yang keempat, konsumsi obat asam lambung. Yang kelima, hindari stres, karena stres juga dapat memicu terjadinya asam lambung naik. Salah satu fungsi asam klorida dalam lambung adalah untuk membantu proses penyerapan nutrisi dari makanan. Dalam sistem pencernaan cairan, asam tersebut bertugas mengaktifkan pepsinogen menjadi enzim pepsin untuk memecahkan protein dalam tubuh. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi asam lambung? Faktor-faktor yang mempengaruhi asam lambung yaitu makanan, karena sering mengonsumsi makanan berlemak, pedas, atau asam dapat mempengaruhi terjadinya asam lambung. Yang kedua yaitu minuman, karena sering mengonsumsi minuman yang berkafein, kopi, minuman bersoda, minuman beralkohol, dan dapat mempengaruhi terjadinya asam lambung. Yang ketiga yaitu obesitas. Berat badan berlebih dapat meningkatkan tekanan perut dan memicu refluks asam lambung. Yang keempat yaitu kebiasaan merokok. Nikotin dalam rokok dapat mengganggu fungsi katup antara kerongkongan dan lambung yang dapat menyebabkan asam lambung naik. Dan yang kelima yaitu stres, karena dapat mempengaruhi mekanisme hormonal. Yang keenam yaitu kondisi medis tertentu, misalnya hernia hiatus. Yang ketujuh yaitu penggunaan obat-obatan tertentu seperti obatan anti-inflamasi. Yang kedelapan yaitu pola makan yang tidak teratur,
karena contohnya makan dalam porsi yang terlalu besar atau banyak. Yang ke-9 yaitu genetika atau mempunyai riwayat atau keluarga yang mempunyai riwayat penyakit asam lambung. Efek samping asam lambung yaitu reflux asam terjadi ketika asam lambung naik ke kerongkongan dan menyebabkan sensasi seperti terbakar. Yang kedua yaitu tukak lambung, luka pada bagian lambung. Yang ketiga yaitu esophagitis, yaitu peradangan pada kerongkongan, dapat menyebabkan kesulitan menelan. Yang keempat yaitu ada dispepsia, gangguan pencernaan seperti perut kembung. Gangguan ini seperti perut kembung dan perut terasa begah dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu gangguan tidur. Ketujuh, peningkatan resiko infeksi. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai seputar penyakit lambung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.